Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ardiko Ramos. Terkait dengan informasi tadi malam ya sahabat-sahabat, cara cek nama kita, memastikan sudah masuk database BKN atau belum. Ada beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat di kolom komentar. Dan pada dini hari atau malam hari ini akan kita ulas ya sahabat-sahabat. Mudah-mudahan ini bisa membantu kawan-kawan honorer di PPK 2024. Berikut untuk ulasan. Ini informasi yang kita bacakan atau komentar kita bacakan ini sebatas untuk mewakili ataupun menanggapi aspirasi dari kawan-kawan di Instagram maupun di grup WA ya sahabat-sahabat. Akan kita bagikan informasi kali ini dari sahabat yang paling baru, Rahmatums. Makasih infonya. Sama-sama Mas Bro. Mohon bantuannya, kenapa ada tulisan nick dan kakak tidak sesuai ya, padahal sudah benar saya memasukkannya. Kalau ada kasus seperti ini berarti masih dalam proses BPKP ya, divalidasi ulang ya sahabat-sahabat, seperti itu. Kalau bocorannya sementara seperti itu sahabat-sahabat. Mudah-mudahan informasi yang kita berikan ini bisa bermanfaat ya sahabat-sahabat. Jadi tenang saja sembari menunggu perumusan PP manajemen ASN sebagai tolok ukur nanti untuk pelaksanaan CASN 2024. Informasinya juga akan kita bagikan secara resmi spillnya sahabat-sahabat di Ardiko Ramos. Mau tanya Pak, apakah ini sudah final belum ya databasenya? Kalau databasenya sudah final ya, namun masih diverifikasi ulang oleh BPKP, menyiasati nanti kalau ada yang bodong seperti itu. Dari sahabatku user, kalau menurutku sih lebih berhati-hati dan tunggu instruksi dari instansi masing-masing, karena setauku non ASN yang terdata tahun 2022 punya kartu bukti pendataan dan ada nomor registrasi dari BKN. Kalau ragu tinggal bawa bukti pendataan dan tanyakan ke BKD. Terima kasih dari sahabatku user, tapi untuk video ini tujuannya adalah untuk mengecek, memastikan ya. Dan ini juga request juga dari kawan-kawan, sebetulnya seperti itu ya. Jadi Ardiko Ramos mengunggah informasi ini juga berdasarkan request dan permintaan dari kawan-kawan untuk membantu kawan-kawan honorer bagi yang ingin mengecek datanya. Bagi yang belum terdata ataupun masih keliru nick dan lain sebagainya, tetap ditunggu informasi selanjutnya ya sahabat-sahabat. Karena untuk informasi selanjutnya masih kita terus gali ataupun dicari lagi ya sahabat-sahabat, bagaimana solusinya. Dari user seperti itu ya. Ini bisa membantu juga sebagai salah satu solusi untuk kawan-kawan, karena yang sudah pendataan kemarin ada kartu bukti ya. Nih. Apakah ini untuk honorer? Betul sekali. Itu helpdesk Om, bukan link pendataannya. Makanya kita memastikan ceknya gitu loh bos, sudah masuk atau belum. Soalnya dari kawan-kawan dan tim Ardiko Ramos juga sudah mengecek dan banyak yang seperti hasilnya yang kita bagikan di dalam video ya. Banyak yang sudah terdata. Saya sudah coba masuk nick dan kakak tidak ditemukan. Langkah selanjutnya gimana Bang? Tetap sabar ya, mungkin masih verbal BPKP. Linknya mana Min? Linknya itu di bawah deskripsi video, di deskripsi ya. Deskripsi ke mana toh? Ini bisa dicek. Mohon maaf, ini untuk dicek. Ini videonya. Mohon maaf ini biar nggak spam. Ini saya berhentiin ya. Di sini kan ada, kalau pakai HP itu diklik. Nah ini linknya kan ada ini. Nah ini, nah, dicek bisa toh. Nah, muncul gitu. Linknya itu ada di sini. Kan harus tak omong nih di video. Cek di deskripsi. Dan jenengan nonton videonya nggak penuh mungkin. Yang masih tanya link mungkin menonton videonya nggak sampai selesai ya. Kalau sudah ngajar 2 tahun terus berhenti tapi dashboardnya masih aktif cuma nggak ngajar lagi, apa bisa daftar? Kalau daftar tetap insya Allah bisa, tapi kalau masalah atau enggak coba pikir sendiri ya. Ini sudah saya jawab. Soalnya kalau nanti ada yang menggugat pasti jenengan kalah, soalnya jenengan sudah berhenti atau racing ini. Bang, saya coba di situ keterangan dan temukan, terus langkah selanjutnya bagaimana Bang? Dan saya ikut tes CAT 2012 status PR2 rekan kerja sejawat saya di tempat unit kerja yang sama lulus PRL dengan dinamika nilai yang kelulusan yang berbeda. Ada nilai yang lebih rendah dari saya tapi lulus. Karena promosinya satu itu pun harus migrasi di unit kerja yang lain sesuai jurusan. Tapi masih satu instansi. Saya nilai tinggi kalah dengan THK 2. Apakah ada kemungkinan tahun 2020 bisa diangkat P3K? Mohon beri penjabaran Mas.
Kalau kesempatannya sesuai dengan peraturan yang berlaku sampai hari ini ya Pak Adi Nur Cahyanto. Untuk tahun 2023 hasil tesnya itu tidak dipakai lagi di PPK 2024. Lalu mekanisme resminya bagaimana? Bocorannya sudah kita berikan bahwasanya akan ada tes 3 kali. 3 kali itu bukan P3K selama 3 kali, tidak ya sahabat-sahabat, tapi untuk CPNS 1 kali, P3K 1 kali, dan ikatan dinas 1 kali, seperti itu kalau untuk timeline sementara ya sahabat-sahabat. Jadi ini untuk sementara seperti itu. Lalu fix-nya kapan? Fix-nya kapan untuk pembukaan PPK 2024 itu bocoran terbarunya adalah di bulan Mei 2024 ini. Karena sampai hari ini batas akhir tanggal 31 Januari itu adalah untuk pengusulan informasinya, itu berasal dari PPK. Untuk informasinya seperti ya sahabat-sahabat. Jadi kalau nonton video di Adiko Ramos itu penuh sampai belakang biar nanti nggak miss. Soalnya kalau cuma pucuknya saja, cuma yang depan, belakang yang nggak ditonton, jenengan nggak nyambung. Saya pernah daftar SSSN 2012 sebagai penjaga sekolah SMP, tapi nama saya terhapus, sudah tidak bisa dibuka lagi. Gimana solusinya? Buka maksudnya dibuka di mana? Kalau SSCSN 2022 memang akunnya sudah di-down oleh servernya. Namun ada beberapa yang masih bisa kalau masuk di optimalisasi PPK 2022. Dari sahabatku Asiko versi Lamba, Bang mau bertanya bagaimana jika yang tidak terdata ini mewakili pertanyaan teman-teman Blood yang tidak terdata, apakah kami bisa ikut tes seleksi PPK dengan syarat seleksi? Tetap bisa selama ada formasi, Mas Bro. Apakah yang bisa mengikuti seleksi hanya terdata saja? Tidak. Maksudnya seleksi di sini kami yang Blood itu bisa ikut seleksi jalur tes, mohon dijawab. Bisa selama ada formasinya yang sesuai dengan jurusan. Kalau misal kita databasenya di SD, apa bisa daftar P3K nantinya di SMA, yang induk di SD, yang SMA non induk? Kalau di SD induk dan dan SMA itu non induk, beda jenjang ya. Kalau beda jenjang itu tidak bisa. Tidak bisa karena SD sama SMA itu wewenangnya beda, kecuali untuk DKI dan Papua sudah saya bagikan ini ya. Ini penjelasan dari Bu Nunuk Suryani, videonya juga sudah ada di Adiko Ramos, sudah saya live streaming, bisa dicek sendiri. Dari sahabatku Azamizam, terima kasih Bang atas infonya, sudah saya coba dalam tahap berhasil masuk dengan balasan Anda sudah terdata di BKN 2022. Berarti yang sudah ada ini berarti dia sudah lolos untuk BPKP nya ya. Keterangan Anda sudah terdaftar, berarti seperti ini bos. Iya betul sekali. Sudah coba tapi tidak bisa Bang, salahnya di mana ya? Nik tulisan hitam yang lain biru. Kalau nggak bisa coba ditunggu saja ya. Hati-hati kawan, jangan asal input nomor NIK NKK, harus selalu waspada. Setahu saya kalau belakangnya .go.id itu milik pemerintah Mas, tergantung linknya ya. Kalau asal klik ya bahaya, sedangkan di video ini itu resmi pemerintah jadi gak masalah. Ya jelas toh Pak Tambang Irawan ini boleh berhati-hati, itu kan di channel lain ya. Kalau di channel lain monggo berhati-hati, kalau di channel Adiko Ramos insya Allah kita jamin ya paling enggak ya 99% lah. Soalnya informasi kita kan ada sumbernya jelas, jenengan klik ora percaya. Yang nakes Pak. Oh ini sudah ya. Untuk informasi kali ini seperti itu ya sahabat-sahabat, untuk update informasi seputar database BKN untuk honorer. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Ada kurang biasa maaf, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.